Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Malam ini atau mulai malam ini insyaallah kita masuk untuk membicarakan sahabat Nabi dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Setelah sebelumnya kita panjang lebar sudah membahas Abu Bakar As-Siddiq, sudah membahas dan kita kaji pula Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian yang terakhir dan cukup panjang kita menggalinya, membahasnya, mengkajinya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Malam ini kita masuk, kita tinggalkan dan kita anggap selesai sudah membahas tentang Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat besar itu yang sudah juga dijamin masuk surga tanpa hisab. Adapun yang kelima adalah As-Sahabiyul Jalil Abdurrahman bin Auf. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu putra dari Abdi Auf Az-Zuhri, Ahad Al-Asharah. Dia termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Wa Ahadus Sittah Ahli Syura, termasuk 6 orang sahabat pilihan Nabi ketika bermusyawarah. Wa Ahadus Sabiqin Al-Badriyin, Abdurrahman bin Auf ini juga termasuk sahabat yang terlibat dalam perang Badar, ya, Al-Qurashi Az-Zuhri, termasuk juga dari bangsa Quraisy, bahkan pembesar Quraisy, Abdurrahman bin Auf ini. Abdurrahman bin Auf ini ketika masuk Islam tidak lewat Rasulullah, tapi masuk Islamnya melalui tangan atau arahan dakwah yang Allah berikan hidayahnya itu lewat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi aslama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu masuk Islam ala yadi Abi Bakar, di atas tangan Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu itu umurnya 22 tahun. Masih muda ya. 22 tahun itu baru lulus S1. Ya, kalau lancar. Ya, ini Abdurrahman bin Auf. Jadi lulus kuliah. Nah, kalau bahasa kita sekarang lulus kuliah sudah jadi orang dan menjadi kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila, ada mengatakan kana ismu fil jahiliyah Abd Amr, budaknya Amr, ya. Wa qila Abdul Ka'bah, ada yang memanggil dia di masa jahiliyah itu budaknya Ka'bah, ya, Abdul Ka'bah. Kemudian begitu masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq, dipertemukan kepada Rasulullah, maka dirubah namanya menjadi Abdurrahman. Ya, Auf itu adalah orang tuanya, Abdurrahman. Saudara sekalian rahimakumullah, usiba yauma Uhudin,
fahutima wa juriha 20 jiraha ba'daha fi rijlihi fa'araja. Abdurrahman bin Auf ini cukup banyak musibah atau ujian yang dia terima dalam perang Uhud. Ya, dia terluka itu ada 20 luka dalam perang Uhud. Saya nggak bisa bayangkan satu luka saja sakitnya nggak mufakat ya. Ini 20 luka. Itu menimpa kepada siapa? Abdurrahman bin Auf. Sebagiannya itu paling banyak di kakinya fa'araja. Dia sampai pincang itu. Jadi dia setelah perang Uhud itu pincang. Ya, karena agak sedikit ada cacat di kakinya. Karena mungkin pukulan pedang atau tonjokan tombak atau tusukan panah, saya kurang tahu di sini. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, dikatakan pula karena Abdurrahman bin Auf minal muslimin alladzina hajaru ila al-Habasyah thumma hajar al-Madinah. Jadi dua perintah hijrah itu Abdurrahman bin Auf ikut. Beliau Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat dari golongan sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, kemudian hijrah ke Madinah. Ibrahim putranya mengatakan, Ibn Abdurrahman bin Auf qala kunna nasiru ma'a Utsman fi tariqi Makkah idh ra'a Abdurrahman bin Auf faqala Utsman ma yastati'u ahadun ay ya'tadda ala hadha asy-syaikh fadlan fil hijratayn jami'an. Sampai Utsman bin Affan itu siapa? Mantunya Rasulullah memuji-muji beliau. Ya. Ketika kami sedang berjalan-jalan bersama Utsman ke arah Mekah, ini putranya Pak Ibrahim namanya, putra daripada Abdurrahman bin Auf, itu mendengarkan langsung kata-kata Utsman ibn Affan. Mungkin ketika itu Utsman menjadi khalifah, sedang mau umrah ke Mekah, tiba-tiba di tengah jalan ketemu dengan ayahnya Abdurrahman bin Auf ini. Dan Utsman mengomentari tentang Abdurrahman bin Auf, tidak ada seseorang yang mampu, ya, bahkan menyerupai Syekh ini, ya. Jadi apa ya? Qiyadah as-sabiqun al-awwalun dari orang-orang muhajir ini. Kenapa? Fadlan fil hijratain, karena orang ini dikaruniai oleh Allah bisa hijrah dua kali. Pertama hijrah ke mana? Ke Ethiopia, ke Habasyah, dan yang kedua hijrah ke Madinah. Sebagaimana yang terjadi kepada Utsman. Tapi Utsman justru memuji-muji dia aja, bukan tidak kemudian menunjukkan dirinya gitu. Ya, padahal ke Habasyah Utsman juga ikut pada waktu itu. Saudara sekalian rahimakumullah, walamma hajar ila al-Madinah kana faqiran la syai'a lahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk hijrah, para sahabat-sahabatnya juga untuk diperintah untuk hijrah. Ya, tentu beliau mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ikut rombongan pertama. Karena faqiran, dia miskin, fakir. La syai'a lahu. Tidak ada yang dia bawa dari Mekah itu ke Madinah. Fa'akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'ad ibn Rabi'. Kemudian Nabi mempersaudarakan beliau. Jadi kita kenal Pak ya, dalam apa langkah Nabi pertama di Madinah itu, sebelum berbicara masalah bab jihad dan lain sebagainya, akha bainal muhajirin wal ansar. Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Nah, Abdurrahman bin Auf ini itu dipertemukan oleh Rasulullah dengan siapa? Sa'ad bin Rabi', salah seorang pengusaha sukses. Di mana? Di Madinah. Dan konon katanya juga Abdurrahman jamaah sekalian di Mekah juga pengusaha. Nah, cuma karena hijrah, kemudian dia tinggalkan semua kekayaannya, toko-tokonya, dia hanya baju yang nempel dalam kondisi tidak punya. Saudara sekalian rahimakumullah, fa'arada alaihi ayyusatirahu ni'matahu. Ya, bahkan Abdurrahman bin Auf ini, Sa'ad bin Rabi' ini
telah menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf berbagai macam tawaran yang sangat menggiurkan. Salah satunya yang sering saya sampaikan Pak ya dalam momen ini, dalam kajian ini, bagaimana persaudaraan yang terjadi antara sahabat-sahabat Rasulullah dulu di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ini menarik jemaah sekalian, ketika sudah dipertemukan betul oleh Rasulullah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi, apa yang terjadi? Dia mengatakan begini, Pak, ya akhi, indi daraini atau darani, saudaraku. Dia bilang Pak sama siapa? Sama Abdurrahman bin Auf ini, saudaraku, saya ini punya 2 rumah. Punya apa? Punya 2 rumah. Ya, saya punya 2 rumah. Mana yang kau suka? Silakan kau ambil. 1, kita bagi 2 sekarang. Luar biasa ini. Saya sampai sekarang Pak belum pernah menemukan fenomena termasuk yang berbicara ini, apalagi yang berbicara gitu. Tidak usah pada orang lain, kepada sepupu saja Pak ya yang miskin, atau kepada ponaan, kepada siapa, masih belum siap Pak menawarkan dengan tawaran begitu gitu. Ya, hatta kepada kakak sendiri. Kakak kita, adik kita miskin, kemudian kita mencoba untuk bagi 2, masih mikir kita ini. Ya, ini ya karena memang sudah adanya kejelasan apa? Kejelasan tujuannya, visinya, misinya sama-sama memperjuangkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan orang ini, ya akhi, saya mempunyai apa? Mempunyai apa? Dua apa namanya? Dua rumah. Mana yang ente suka, kita bagi 2 sekarang. 1 punya anak, 1 punya ente. Dipilih. Bahkan dia Pak menunjukkan isarnya itu. Ya, apa isar ini? Mendahulukan saudaranya daripada kepentingan pribadinya. Ya akhi, ya, dikatakan pula, saya juga mempunyai 2 usaha. Ya. Kalau pabrik, 2 pabrik gitu Pak. Ya, kalau toko, 2 toko. Ente pilih, mau yang di Pasar Atom atau yang di Pasar Turi, kira-kira begitu Pak. Wah, tawarannya begitu. Ini toko Pak, ya, urusan hidup ini. Suruh milih, dia mengambil 1 saja. Yang penting Abdurrahman bisa hidup layak di Madinah ini. Yang lebih menarik lagi, tolong ini jangan terlalu jauh kita berpikirnya Pak ya. Tapi inilah bentuk persaudaraan yang sebenarnya. Indi zaujatan, saya mempunyai 2 istri. Fa'aina ma hawaita bihima anhima tuzawijuha, kata dia. Wahid minhuma atau ihda minhuma. Saya mempunyai 2 istri, ente lihat isi saya. Mana yang ente cocok, nanti saya akan ngomong sama istri saya. Ente nanti akan mendapatkan pasangan yang lebih baik daripada saya. Langsung dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin dia mau denganmu. Nanti segera saya ceraikan, begitu selesai iddahnya kau nikahi dia. Loh ya apa Pak? Nggak nyambung ya. Termasuk yang berbicara juga tidak nyambung ini. Ya, istrinya Pak. Ya. Kehormatan dia. Tapi melihat ini orang baik. Pilihan Rasulullah, tarbiyahnya Rasulullah. Ya, saatnya kita berbagi itu. Siapa tahu nanti istri saya ini mendapatkan laki-laki lebih baik daripada saya gitu. Jadi begitu Pak. Tapi apa yang terjadi? Radhiyallahu an, faqala lahu, dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka wa baraka fi ahlika wa baraka fi malika, walakin dullani ala as-suq, fadhahaba wa ba'a wa ishtara wa rabaha thumma lam yanshab an sara ma'ahu darahima fatazawwaja imra'atan ala zinati nawah min dhahab. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Allahu Akbar. Dia katakan, sudah, semoga Allah memberkahi engkau, memberkahi istrimu, dan memberkahi hartamu. Ini penolakan halus namanya Pak. Nah, tidak kemudian Abdurrahman bin Auf memanfaatkan momentum, enggak Pak. Ya,
Kalau saya mungkin Pak ditawarin begitu, Masya Allah. Rumah Pak, hah? Tawarin pasar atom satu. Ya, saya nggak jaga, kasihkan anak untuk jaga ya. Masya Allah, luar biasa. Dia udah berpikir. Dia jawab dengan bahasa izzah, menolak dengan tolakan yang penuh dengan harga diri, ya, dengan penuh kemuliaan. Semoga Allah memberkahi engkau, memberkahi hartamu dan memberkahi istri-istrimu semua itu. Kata dia, dullani, tunjukkan saya ala suq, mana pasarnya. Fadhahaba, kemudian dibawa oleh Sa'ad bin Rabi. Pinjamin saya uang, dikasih modal Pak. Ya, dikasih modal. Memang dia piawai di Mekah, memang terbiasa berbisnis sebagai pusat center bisnis Ummul Qura. Dia tahu betul link-link bisnis, dia bisa membaca peluang-peluang pasar itu. Apa yang terjadi? Faba awashtara, dia jual, dia beli, dia jual, dia menjadi pedagang besar. Warabah, dan dia beruntung Pak, sukses. Sukses luar biasa, jadi pengusaha yang luar biasa. Sampai semua pengusaha-pengusaha yang ada di Madinah, putra daerahnya kalah Pak dengan Abdurrahman bin Auf. Allahu Akbar. Saudara, sampai akhirnya dia menjadi seorang konglomerat. Paling kayanya orang di mana? Di Madinah, jamaah sekalian. Antum bisa bayangkan waktu nikah saja Pak, mahar yang diberikan kepada istrinya Pak sebesar kepala kambing, kepala sapi, emas sebesar kepala sapi, saking kayanya. Kenapa? Nah, ini kalau kita ambil hikmahnya dari kejadian Abdurrahman bin Auf, bahwa orang yang tidak suka minta-minta itu dikayakan oleh Allah. Orang yang tidak suka menengadahkan tangannya begini, jamaah sekalian, tidak suka merengek-rengek, ngeluh, ya, tapi menunjukkan harga dirinya, itu nanti akan disukseskan hidupnya oleh Allah. Sebagaimana terjadi kepada siapa? Abdurrahman bin Auf. Sampai kejadian ini, ya akhil karim, turunnya ayat ini yang mengatakan terjadi kepada Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Ya, yang kemudian dikomentari oleh Allah Subhanahu wa taala, yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Disangka sama orang-orang yang tidak tahu itu, aghniya kayak orang kaya Pak, padahal miskin. Tapi dia tidak menunjukkan bahwa saya ini miskin, punya harga diri. Diberi diterima. Tapi kalau diberi berlebihan dia tolak. Sesuaikan dengan saya masih punya kemampuan gitu. Oh, luar biasa ini ya. Apa yang terjadi? Ini dikatakan oleh Allah, wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa merasa kaya akan dikayakan hidupnya oleh Allah. Wa may yasta'fif ya'iffahullah. Barang siapa punya iffah, punya harga diri, akan dimuliakan kehidupan orang itu oleh Allah. Diberi iffah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi di mana-mana jamaah sekalian. Inilah yang terjadi kepada Abdurrahman bin Auf, jamaah sekalian. Saudara-saudara sekalian, sampai kata Rasulullah, setelah banyak hartanya dan dia mau nikah, ini munculnya hadis juga, awlim walau bisya, itu berwalimahlah kalian walaupun dengan satu ekor kambing, karena memang Abdurrahman kaya. Ya, Rasulullah mengatakan setelah kemudian dia ditawarkan kepada ditolak, kemudian dia menjadi orang mampu kaya dengan izzah yang dia punya, sampai memberikan mahar kepada istrinya penduduk Madinah pada waktu itu emas sebesar kepala sapi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qatra alaihi afran fi safwatin awlim walau bisyah wa qad nama maluhu wa kathura wa rabihat tijaratuhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai Nabi mengatakan, sudah mau nikah Pak. Orang Arab pada waktu di Madinah ketika sudah dikasih emas Pak, sudah nggak mikir lagi untuk pesta gitu. Kata Nabi, berpestalah dalam pernikahanmu itu, berwalimahlah. Walimah itu pesta maksudnya Pak. Berwalimahlah kalian. Ya, jangan mentang-mentang sudah ngasih emas banyak kemudian tidak ada walimah. Saking senengnya Pak mertuanya itu lupa. Kata Nabi, aulim, berwalimahlah kalian, walaupun dengan satu ekor kambing. Allahu Akbar. Saudara sekalian rahimakumullah, kasatu malihi, memang hartanya Abdurrahman bin Auf ini jamaah sekalian unlimited Pak. Ya.
Unlimited. Mungkin sampean masih ingat dulu pernah cerita di sini di zaman Nabi dalam perang di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba Madinah pada waktu itu terjadi paceklik. Dan di masa Umar itu jemaah sekalian terjadi paceklik itu sampai 2 periode. Ya, 2 kejadian. Tahu paceklik, Pak? Jadi gandum tidak bisa masuk karena memang seluruh negara Timur Tengah pada waktu itu kekeringan. Hatta musim dingin tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa dikirim karena sudah habis stok, jemaah sekalian. Kalau udah kayak gitu sampai kemudian nanti akan muncul penyakit. Ya, ta'un dan lain sebagainya. Nah, saat itu jemaah sekalian tiba-tiba datang sekian kontainer, kalau bahasa kita, kekayaan Abdurrahman bin Auf mengelilingi Madinah jemaah sekalian. Allahu Akbar. Ya, nanti mungkin kita akan lebih rinci lagi kisahnya ini dalam di bawah ini. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Kemudian Aisyah keluar, Pak. Liman hadza katanya, atau liman hadhi, ini milik siapa semua ini? Karena Pak, keliling sana kontainer, isinya Pak semua bahan makanan, susu, keju, gandum, kismis, luas semua ada jemaah sekalian itu. Itu sampai dikatakan andai kata dibagi, itu penduduk Madinah seluruhnya bisa makan sampai 2 bulan berturut-turut. Kalau kemudian tidak bekerja, Pak, hanya makan saja itu nggak habis. Saking banyaknya kekayaan siapa ini? Abdurrahman bin Auf. Apa yang terjadi? Aisyah mengatakan ketika dengar ini, kata dia, sil'atun li Abdurrahman, ini dagangan miliknya Abdurrahman gitu. Dia geleng-geleng kepala Aisyah. Sadaqa Rasulullah, maha benar Rasulullah. Kata siapa? Kata Aisyah. Kemudian masuk, Pak. Setelah masuk, omongan itu banyak kedengaran sama sahabatnya Abdurrahman bin Auf dan menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. Ada apa ya Aisyah kok mengatakan sadaqa Rasulullah, maha benar Rasulullah? Kepikiran, Pak, si Abdurrahman bin Auf ini. Maka kemudian dia mencoba datang menemui Aisyah Ummul Mukminin. Ya Ummah, wahai Ummul Mukminin, kata siapa? Kata Abdurrahman bin Auf. Kenapa kau mengatakan sadaqa Rasulullah? Ya, bagaimana tidak? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan kepadaku, dan memang ya akhir karim di masa Rasulullah saja Abdurrahman bin Auf sudah menunjukkan, Pak, kepiawaian bisnisnya itu, kesuksesan usahanya itu, sudah nampak kekayaannya itu. Sampai kata Rasulullah, Abdurrahman bin Auf nanti masuk surga dengan cara apa? Dengan cara apa? Habwah, merangkak, Pak. Merangkak. Saya nggak habis pikir, padahal sahabat yang dijamin masuk surga tapi kok merangkak gitu, tanpa hisab tapi merangkak gitu. Ini ada komentari begini jemaah sekalian. Ya, bagaimana tidak akan merangkak? Setiap dia mau masuk, sahabat yang pernah menerima kebaikannya, ya Allah, aku jadi saksi buat Abdurrahman. Fulan telah memberikan bekalnya kepada ketika aku perang, dan aku mati syahid begini kayak kan Abdurrahman begini gitu. Mau masuk lagi Abdurrahman, Pak, ke surga itu. Ada orang yang terus, ya Allah, itu Abdurrahman, orang ini orang baik, itu berhenti lagi, Pak gitu. Ya. Kemudian masuk lagi, ada lagi yang kata, ya Allah, fulan ini Abdurrahman, orangnya begini. Semua Pak menyaksikan kebaikannya gitu. Sehingga tidak cepat kemana? Ke surganya itu. Karena banyak orang yang menyaksikan akan kebaikan orang ini gitu. Tapi Abdurrahman bin Auf pada waktu itu melihat seakan-akan bukan itu, Pak. Dia muncul perasaan khawatir, merangkak betulan gitu. Apa kata Abdurrahman? Ya Ummul Mukminin, kalau memang begitu bahasa Nabi kepadaku, sungguh wallahi demi Allah, apa yang kau lihat dari seluruh kekayaan yang aku punya ini, semuanya aku berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sadaqatan lillah, aku berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berharap dengan sedekah ini aku tidak merangkak lagi nanti di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Saudara sekalian rahimakumullah, Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf pernah mengatakan dalam kitab ini juga, anna Rasulullah SAW qala, ya ibn Auf, innaka minal aghniya. Jadi Nabi sudah melegitimasi juga, wahai ibn Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau ini sungguh orang kaya lu.
Walan tadkhulul jannata illa zahfa. Apa ini Pak? Faqrib. Faqadallahu ta'ala apa ini Pak? Yutlik laka qadamaik. Allah telah, ya Allah, engkau tidak akan masuk surga kata Nabi nanti illa zahfa. Zahfa ini Pak, ya apa? Terbirit-birit sedikit gitu. Ya tidak langsung ke surga. Tapi itu yang saya katakan tadi, terlalu banyaknya orang yang apa? Bukan komplain apa, yang memberikan saksi baik bagi yang bersangkutan itu. Ya. Kemudian lepaskan kedua kakimu itu. Qala fama aqidu ya Rasulullah, bagaimana saya akan melepaskan kedua kakiku ini ya Rasulullah? Qala fa asal ilaihi atani Jibril baru datang menemui aku, faqala murhu falyudif ad-dhaif. Tolong ya Muhammad, kata Jibril, perintahkan kepada Abdurrahman, ya, biasakan dia muliakan tamu. Wal yu'ti fan-naibati wal yut'imul miskin. Biasakan pula falyudifil adhaif, biasakan dia memuliakan tamu, biasakan dia pula memberi makan kepada siapa? Pada orang miskin. Dan sejak itu jemaah sekalian, dalam kitab ini dikatakan ketika mendengarkan nasihat tadi begitu jemaah, tiada hari yang melewati Abdurrahman bin Auf kecuali dia selalu memuliakan tamu, senang sama tamu Pak. Dan tiada hari kecuali dia selalu memberikan makan kepada orang miskin gitu. Jadi kalau antum insyaallah ingin ketemu dengan Abdurrahman bin Auf, ayo kita muliakan apa? Muliakan tamu. Jangan cemberut ketika ada tamu gitu. Siapapun tamu itu Pak ya. Apakah tamunya bawa proposal ya, atau tamunya jelas kemudian bahkan nambahin masalah, senyum saja, hormati saja tamu itu. Ya, insyaallah kita akan dimuliakan di surganya Allah dan ketemu dengan Abdurrahman bin Auf. Dan yang kedua, biasakan kita apa? Memberi makan kepada orang miskin. Saudara sekalian, ini masih panjang Pak, dari satu halaman ya, masih ada 2 halaman lagi. Ya kita sambung lagi lah di pertemuan yang akan datang insyaallah, berbicara masalah Abdurrahman bin Auf ini. Saya sepertinya sudah dijemput nih Pak, mau ke luar kota lagi. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.